Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin ala umudid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan, keislaman, hidayah, petunjuk serta kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kitab Uqudul Lujain, kitab yang berhubungan masalah hak-hak suami istri. Salam dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pembelajaran episode yang kelima ini kita mulai, maka terlebih dahulu kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Ila hadirin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wasallam wa ila jami' rusul jami'an ya Allah jami' uli Allah jami' syuhada was salihin wal jami' ulama'ina amilin wa jami' arwahi asatidina wa masyayikhina wa li arwahi abaina mahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amina wa ammatina wa khususan li mu'allif hadzal kitab al-Imam Nawawi al-Baghdadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dharaini. Amin. Al-Faslul Tsani fi bayani huquqi zawji al-wajibati ala zawjati. Bermula pasal yang kedua di dalam mukadimah, sekilas pandang, yaitu disebutkan oleh pengarang kitab, yaitu pasal yang kedua pada menerangkan masalah hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh sang istri. Pasal yang kedua pada menerangkan masalah hak-hak suami yang wajib dipenuhi atas sang istri. Wahia ta'atu zawji fi ghairi maksiatin, yaitu wajib mentaati sang suami dalam selain maksiat, selama-lama tidak berhubungan dengan maksiat, maka sang istri wajib mentaati kepada sang suami. Sang suami menganjurkan salat 5 waktu, wajib sang istri mengerjakannya. Sang suami menganjurkan kepada suaminya agar berpakaian yang menutup aurat. Sang istri wajib melaksanakannya dan lain-lainnya. Wa husnul muasyarati, dan sang istri wajib lagi memenuhi kewajiban terhadap suami, yaitu baik bergaul dengan sang suami. Jangan dikit-dikit marah kepada suami, sedikit-sedikit sarik, sedikit-sedikit bamamai, sedikit-sedikit merimbat-rimbat, sedikit-sedikit menyalahkan lawan laki. Nah, apalagi sampai mengundurkan lawan laki, jangan sampai menghambat lawan laki, jangan sampai memukul lawan laki. Jadi baik dengan laki. Jangan sampai pemandiran pulang, yaitu memancing-mancing lawan laki.
memancing-mancing, yaitu membuat sang suami ini terpancing untuk menggawi kemaksiatan gara-gara sang istrinya. Kata sang istrinya, tuh orang yang di sebelah beli kulkas, tuh orang yang di sebelah beli motor, tuh orang yang di sebelah beli mobil. Sampian kerja apa? Malas kerjanya. Macam-macam dibilang gak bisa kerja, malas begawi, udah bisa berpikir, macam-macam nih. Nah, lalu membuat sang suami ini salah-salah pikiran, lalu tagawi gawian nang kada baik, gawian nang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara nang bini bermacam-macam tuntutan. Nah, jadi anaknya baik sang istri ini bergaul dengan sang suami. Baik di dalam pemandiran, baik di dalam perbuatan dan lain-lain. Wa taslimu nafsiha ilaihi, dan wajib pulang sang istri menyerahkan dirinya kepada sang suaminya. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, semuaan diserahkan hanya tertuju kepada sang suami. Kalau lain pada suami tidak boleh, haram menyerahkan kepada yang lain. Wa mulazamatul baiti, dan sang istri pulang wajib melazimi di dalam rumah, menatap di rumah aja. Kalau enggak penting enggak sampai keluar rumah, kalau enggak mudarat jangan sampai keluar rumah. Anaknya di rumah aja diam. Jadi paling bagus seorang sang istri itu di rumah, yaitu misalnya membuat pekerjaan, keterampilan di rumah, keterampilan menjahit, menyulam, bikin bunga-bungaan, bikin kue, bikin masak-masakan, bikin tikar, dan bermacam-macam usaha yang berhubungan dengan di rumah. Nah, atau rumah langsung dijadikan sebagai toko. Nah, jadi yang paling bagusnya perempuan itu adalah melazimi, menatapi di dalam rumah. Wasiyanatu nafsiha, dan wajib pulang sang istri memelihara dirinya. Wajib dirinya dipelihara. Min antu'ti'a firasyahu ghairahu, min antu'ti'a, daripada bahwasanya mendatangkan oleh sang istri firasyahu, ke tempat tidurnya, ke tempat tidur suami, ghairahu, akan yang selain daripada suami. Jadi selain daripada suami kada boleh disuruh masuk ke dalam kamar. Selain daripada suami kada boleh guring, disuruh guring di kelambu kita, di ranjang kita. Jangan sang istrinya menyuruh orang guring ke dalam kamarnya, ke dalam kelambunya, tidak boleh, kecuali hanya sang suami. Nah, jadi jangan membawa lalakian lain ke dalam rumah, ke dalam kamar, ke dalam kelambu. Jangan berselingkuh. Jangan berselingkuh. Di dalam kitab yaitu sejarah Isra Mi'raj, di dalam kitab Dardir, ada seorang perempuan dikasih makanan daging yang enak,
daging yang masakannya yang enak luar biasa. Dan ada lagi satu wadah daging yang busuk penuh dengan ulat. Ternyata perempuan ini memilih makanan yang busuk dan penuh dengan ulat. Dan ternyata yang dimakannya daging yang busuk, daging yang berulat, daging yang bagus, daging yang dimasak dengan masakan yang enak, yang nyaman, ditinggalkannya, tidak dihiraukannya. Nah, tanya Nabi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa ini? Nah, jawab Jibril, ini adalah sebagai pertanda bahwasanya sang istri ini bermalam-malam dengan selingkuhannya. Nah, ini sebab musababnya ini. Jadi wajib sang istri memelihara dirinya jangan sampai berselingkuh kepada sang pria lain. Wal ihtijabu an lu'iyati ajnabiyyin li syai'in min badaniha. Wal ihtijabu, dan wajib pulang berdinding. Wajib pula sang istri berdinding, berhijab an ru'yati ajnabiyyin, daripada penglihatan orang lain, li syai'in min badaniha, bagi sesuatu daripada badannya. Jadi maksudnya wajib berhijab, si perempuan wajib berpakaian yang menutup aurat si perempuan. Jangan sampai kelihatan orang auratnya si perempuan. Walau wajahaha, sekalipun wajahnya, wa kafaiha, dan dua tapak tangannya, sekalipun wajah dan dua tapak tangannya, jangan sampai orang yang lain memandangnya. Jadi hanya suami saja yang boleh memandang. Menurut di dalam kitab Uqudul Ulujaid ini, izin nazru ilaihi, karena bahwasanya memandang wajah dan dua tapak tangan haram. Oleh karena itu bagus bajadar, bagus bakaus tangan. Menurut di dalam kitab Uqudul Ulujaid ini, walau ma'a intifa'i syahwati wal fitnati, dan sekalipun beserta tertolak daripada syahwat dan fitnah. Ulun kada memakai cadar, ulun kada memakai kaos tangan, kada menimbulkan syahwat juga, kada menimbulkan fitnah juga, ada apa juga kalau walaupun kada menimbulkan fitnah, walaupun tertolak fitnah, walaupun tidak menimbulkan syahwat, menurut di dalam kitab Uqudul Ulujaid ini wajib dihindari. Karena memandang wajah dan dua tapak tangannya itu haram. Nah, sebagaimana di dalam kitab fikih yang lain, boleh memandang wajah dan dua tapak tangannya kalau ada niat untuk meminang, untuk mengambil, untuk menjadikan sang istri. Nah, ini. Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in juga disitu diterangkan jangan berpakaian itu yang kapat-kapat, yang sehingga pakaian itu membuat bentuk-bentuk tubuh bertokol-tokol, karena kantat membuat orang merangsang melihatnya, haram. Itu haram juga, jadi jangan dipakai. Nah, kalau di dalam kamar berduaan dengan sang suami, boleh membuka aurat. Hendak pakaian yang seksi boleh. Kalau di dalam kamar beserta sang suami. Wa tarku mutalabatiha lahu bima fawqal hajati. Wa tarku mutalabatiha, dan wajib pulang sang istri meninggalkan meminta. Watarku mutalabatiha, dan wajib pulang meninggalkan meminta sang istri lahu kepada sang suami, bima fauqal hajati, dengan sesuatu yang di atas daripada hajat.
hajat misalnya berpakaian menutup aurat segini, baju segini, galang kalung segini, lalu berhajat meminta dengan sang suaminya, ulun pakaian yang mewah, tukar-tukarakan pakaian yang mewahnya yang 7 juta salambar, galang saun, kalung saun. Nah, ini berlebih-lebihan ini. Ulun tukarakan mobil nang mewah, nang harganya nang sekian ratus juta. Jangan meminta-minta kepada sang suami nang di atas daripada hajat. Walau alimat kudratahu alaihi, sekalipun mengetahui si perempuan kudratahu akan kuasanya sang suami alaihi atas memberikan itu sesuatu. Sekalipun sang istrinya kalau ulun meminta baju nang mahal ni diberi sidin aja. Kalau ulun meminta tukarakan tas nang mahal ni diberi sidin aja. Kalau ulun meminta mobil nang mahal ni diberi sidin aja. Sekalipun kayak itu, jangan sampai sang istri meminta di atas daripada hajat ini. Wa ta'affufuha antanawuli ma yaksibuhu minal malil harami. Wa ta'affufuha, dan wajib pulang sang istri memelihara dirinya antanawuli ma yaksibuhu minal malil harami, daripada mengambil oleh sang istri mayaksibu sesuatu yaksibu yang mengusahakan oleh sang suami akan itu sesuatu minal malil harami, daripada harta yang haram. Jadi hasil gawian sang suami dari gawian yang haram jangan diambil, sang istri jangan mengambil. Misalnya olehan judi online, olehan taruhan, hasil misalnya dari curian, dari rampokan, dari tipuan, atau dari uang dari si pinjam yang dari yang riba, dari yang haram. Ini jangan sampai sang istri mengambilnya, jangan sampai memakannya, jangan sampai memakainya. Karena kalau dimakan, kalau dipakai, ini merusak untuk ibadah. Karena kata Imam Nawawi, karena kata Imam Abdullah Alwi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, apabila pakaian, apabila rumah, apabila tempat sembahyang yang terbit daripada yang haram, maka tidak sah sembahyangnya. Ada sah sembahyangnya. Bahkan kalau harta yang haram ini dimakan, ini meracuni daripada tubuh si istri dan meracuni kepada anak-anak. Artinya racun virus, membuat virus nang kada baik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dan harta yang haram ini lagi kalau disumbangkan ke masjid membuat orang tidak sah sembahyang di masjid, disumbangkan ke musala, kelanggar, membuat orang kada sah di musala, dilanggar. Nah, jadi harta-harta dari usaha yang haram hendaknya sang istri jangan mengambilnya, karena demi keselamatan di kubur dan keselamatan di akhirat kelak. Nah, apalah gunanya hidup bermewah-mewah hasil jualan sabu, apalah hidup bermewah-mewah, kelihatan mewah, kelihatan wow, tapi hasil misalnya dari jualan yang haram, tetapi karena di alam kubur, ketika sakratul maut, ketika di alam kubur, di alam barzah, ketika nanti di akhirat sakit, selalu mendapat siksa. Na'udzubillah, jangan sampai diambil. Wa adamu kadzbiha, dan pulang wajib sang suami sang istri jangan berdusta ala haidiha, atas haidnya, wujudan wa inqitaan, baik adanya atau putusnya. Jadi masalah haid pulang adanya atau putusnya jangan sampai berdusta. Adanya haid jangan sampai berdusta, putusnya haid jangan sampai berdusta, sama-sama dua-duanya jangan sampai berdusta.
Kalaunya ada, ya bilang ada. Bilanya kadada, ya bilang kadada. Kalaunya putus, ya bilang putus. Karena kalau seseorang bersetubuh dengan sang suaminya dalam hal dalam keadaan haid, nanti kalau dia hamil, dia kalau nantinya melahirkan, maka anaknya itu nantinya mewarisi penyakit juzam, yakni penyakit lepra. Nauzubillahi min dzalik. Nah ini maka wajib dihindari. Hanya cukup sampai di sini pembelajaran kita, nanti kita sambung lagi di pasal yang ketiga. Nah, salah hilap mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.